Racikan Berita 1. Baiklah teman-teman media yang kami hormati, terima kasih atas kedatangannya untuk menghadiri acara konferensi pers ini. Dan yang hadir di sini semua adalah para pendiri PAN. Dari kanan Pak Yasin, yang sebelah kanan saya Pak Hamid Hussein, sebelah kiri saya Pak Kameswara, yang sebelah sana teman saya segenerasi kalau itu, namanya Pak Aslim Munik. Ini pendiri, bukan abal-abal ini. Asli pendiri PAN ini. Nah, sebagian lagi ada yang berhalangan seperti Pak Afni kurang sehat, Afni Ahmad, siapa lagi yang Wadri, Dokter Wadri ya juga berhalangan, dan Saudara Hamdi Malik Hamdi Malik itu berhalangan. Jadi total kita sebenarnya yang harusnya konferensi pers ini seperti kursi yang disediakan ini, tapi karena ada yang sakit, ada yang istrinya juga sakit, ada yang kendala lain, jadi hanya 5 orang ini yang hadir. Meskipun begitu tidak mengurangi representatif dari kehadiran atau sikap dari para pendiri PAN ini. Pada kesempatan ini saya Hatta Taliwang hanya mengantarkan, ya, nanti ada yang secara hukum detail tahu duduk soalnya, yaitu Pak Hamid Hussein. Jadi dari saya ini pengantarnya. Pertama, bahwa PAN ini dulu didirikan dengan semangat reformasi untuk penegakan keadilan, hukum, dan lain-lain sebagai tuntutan demokrasi ya, waktu itu ya, tuntutan reformasi. Namun dalam perjalanannya PAN ini terseok-seok juga dalam urusan penegakan demokrasi, ya, dalam urusan anti KKN, artinya ya tokoh-tokohnya sebagian juga tidak konsisten untuk benar-benar anti KKN. KKN tidak hanya dilihat sebagai korupsi, tapi nepotisme juga kan. Nah, kalau kolusi saya kurang tahu, tapi yang dua itu paling tidak sudah juga menjalar ke partai yang katanya untuk menegakkan reformasi ini. Salah satu masalah yang kita hadapi adalah menyangkut soal legalitas. Nah, ini masalah hukum ya, di mana PAN juga harusnya menjadi contoh dari reformasi yang menegakkan hukum, tetapi justru mempunyai masalah yang berkaitan dengan hukum, yang seperti tertera di judul konferensi pers ini, ada menyangkut masalah legalitas dari PAN ya, atau pengurus PAN lah ya yang sekarang. Karena itu untuk lebih jelasnya bisa didengarkan apa persisnya yang menyangkut legalitas PAN itu akan disampaikan oleh saudara saya Hamid Hussein. Silakan. Terima kasih Pak Hatta. Jadi rekan media, PAN itu sejak 2005, jadi sejak tahun 2005 praktis PAN itu menggunakan anggaran dasar rumah tangga yang sudah diputuskan pengadilan itu bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bayangkan dari 2005 sudah ke 2009, tapi tidak dipatuhi dan DPP PAN saat itu. Jadi DPP PAN 2005, periode 2005-2010 itu ketua umumnya Snowbahir. Ya. Jadi waktu bikin kongres masuk pakai ADRT Mahamensra, tapi kemudian selesai kongres mereka gunakan ADRT yang ya, dugaannya itu dipalsukan lah ya. Oke. Oleh pengadilan sudah diputuskan itu pelanggaran hukum. Namun kemudian DPP PAN tidak mau memperbaiki, bahkan memperkarakan terus masalah itu. Jadi
asli. Putusan pengadilan itu akhirnya dilawan lagi, diperkarakan lagi, digugat lagi oleh DPW PAN ke pengadilan. Jadi dari 2009 putusannya terus sampai putusan Mahkamah Agung tahun 2013. Jadi dari mulai tingkat pertama dengan negeri itu gugatan DPAN tidak diterima, pengadilan tinggi juga tidak diterima, sampai di Mahkamah Agung tidak diterima. Dengan demikian itu kembali lagi ke awal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pertama, malah memperkuat jadinya, memperkuat bahwa ADRT PAN 2005-2010 TPP itu bertentangan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bayangkan ada partai berjalan tanpa ADRT dan terus hidup. Itu yang membuat pendiri merasa prihatin sekali. Kok bisa negara hukum ini ya, ada aturannya, undang-undang parpol harus punya ADRT yang sah. Ini nggak punya ADRT, bisa hidup berjalan terus. Luar biasa kan? Nah, inilah mengapa kami pendiri merasa saya kira udah saatnya itu stop ini, dihentikan lah seperti ini. Karena sangat memalukan ya. Sangat memalukan bagaimana bisa ada partai politik berjalan ya, didasarkan pada ADRT yang sudah diputus pengadilan tidak punya kekuatan hukum. ADRT ini dipakai bukan saja untuk mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dipakai juga untuk ikut pemilu. Bayangkan, daftar di KPU. Jadi itu udah akumulasi ya. Jadi kalau kita ADRT 2005-2010 itu kan dugaannya sudah dipalsukan, sudah tersengaja. Nah ini dipakai lagi untuk bikin akte baru. Kalau dipakai akte baru, ya otomatis akte barunya kena lagi nih. Cacat. Iya. Ini berkali-kali. Sampai terakhir yang Kongres kemarin 2 Agustus ini. Itu. Jadi terus diulang-ulang. Ini yang kita merasa kok ini partai kok udah jadi apa, maaf ya, tanda petik kok jadi seperti kriminal ya, maksudnya jadi membiasakan lah, bukan memperbaiki kok malah terus menggunakan apa akte-akte yang sudah cacat ini untuk ditutupi terus menerus gitu. Nah, ini kita mau apa ya, mau sampaikan kepada publik juga bahwa yang seperti ini apa jelek lah ya. Ini kan kejahatan juga gitu loh. Buat apa? Gitu. Dan pemerintah harus juga paham ini. Kalau terus melakukan pembiaran ya sama rusaknya gitu loh. Ada partai mau itu pemilu setengah mati itu. Untuk daftar aja di Kemenham itu setengah mati bayangkan. Apalagi KPU. Ini pakai ADRT bodong sih ibaratnya. Bisa jalan. Ini yang kita mau apa dituntaskan, diselesaikan ya. Apakah yang seperti ini akan terus diakomodir oleh pemerintahan baru nih? Yang kita anggap ilegal ini sekarang nih, DPW PAN. Gitu loh. Apakah ada keinginan untuk ya patuhlah terhadap hukum loh. Ini ketentuannya seperti ini, nggak bisa dong, masa Anda nggak punya partai, nggak punya ADRT bisa jalan. Gitu loh. Ini secara umum saja ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan saya kira kembali ke Pak Andras. Oke, terima kasih Pak Hamid. Jadi mungkin secara detail teknis bisa dibaca itu dari naskah. Kalau dijelasin detail-detailnya mungkin agak ribet. Jadi dianggap saja bahwa tadi sudah dibagi teksnya kan. Jadi kita anggap kawan-kawan sudah mengerti yang detailnya. Jadi bagaimana putusan Pengadilan Jakarta Selatan, bagaimana kemudian pihak Kemkumham meminta ADART asli, yang semua juga tidak ditanggapi, lalu sampai kepada keputusan ya tidak mengurangi suara yang terekam kan? Ya, saya kira oke. Jadi
bagaimana keputusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah itu juga diabaikan gitu. Itu luar biasa pengingkarannya oleh sebuah partai yang mengusung jiwa reformasi. Nah, untuk itu mungkin Pak Yasin bisa menambah apa yang perlu dipertajam. Hah? Serius? Tambah lah, tambah dia lah. Panggung aja. Ya, terima kasih Pak Hatta, Pak Hamid. Jadi ini sebenarnya panggilan nurani karena kita sebagai pendiri prihatin dengan ketidakpedulian kita terhadap putusan-putusan hukum yang ada. Seperti dikatakan Pak Hamid, sebenarnya anggaran dasar yang lehal itu hanya anggaran dasar tahun 2000 yang kemudian dipergunakan untuk Kongres tahun 2005. Tahun 2005 ke sini sudah tidak ada lagi. Semuanya menjadi palsu. Kenapa menjadi palsu? Karena ada perubahan yang dilakukan oleh oknum tertentu atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dihasilkan pada Kongres 2005 itu. Dan nasinya lagi bahwa yang dilaporkan ke Kemenkumham adalah anggaran dasar yang sudah dirubah di luar Kongres itu. Nah, waktu terjadi mulai berjalan ke pengurusan, ada yang melihat bahwa apa yang dihasilkan dari Kongres itu ternyata tidak persis sama dengan apa yang dinotarilkan dan disampaikan kepada Kemenkumham. Untuk itu dilakukan gugatan, kemudian di pengadilan negeri dinyatakan menang, ya. Dan terus-terusnya sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Karena sebenarnya DPP PAN juga melawan pada saat itu. Nah, tetapi tidak dibenarkan. Seharusnya kan ada koreksi atau ada konsultasi yang mencoba menyelesaikan persoalan ini. Tapi ternyata tidak dilakukan. Sehingga yang terjadi adalah bahwa secara hukum PAN itu tidak legal. Nah, ini kan menjadi persoalan ketika partai sebesar ini terlibat di dalam proses pengambilan keputusan bangsa ini. Bagaimana nasib keputusan itu? Bagaimana dengan kegiatan kelembagaan-kelembagaan lainnya? Apakah seperti itu juga? Kalau itu maka naas betul buat negeri kita. Tapi kalau hanya PAN, yang mudah-mudahan bisa dikoreksi, perbaiki secepat. Atau memang ditinjau betul-betul sehingga kita di dalam berbangsa dan bernegara ini yang hadir itu adalah orang-orang yang memang jelas, bukan abal-abal kayak gitu atau aspal, kelihatannya saja oke, tetapi ternyata sesungguhnya tidak oke secara legalitas. Nah, kita tidak menginginkan ini terus berlanjut sehingga ada kesadaran untuk mengatakan bahwa ayo kita publish persoalan ini, dan sebenarnya ini sudah dikelola langsung dan kalau nggak salah sudah didaftarkan di Kemenkumham. Akan segera didaftarkan di Kemenkumham agar anggaran dasar yang sah itu betul-betul bisa menjadi pegangan. Tetapi sayangnya bahwa jika hal ini terjadi, ini akan merontokkan kepengurusan yang sedang ada. Inilah yang menjadi problem utama. Tetapi harus ada solusi terhadap ini untuk kepentingan bangsa, bukan sekedar untuk kepentingan PAN, untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik,
Terima kasih Pak Yasin. Mungkin Pak Aslim ini kelihatannya yang sudah siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sahabat yang akan menyampaikan kebenaran kepada khalayak ramai ya. Kami sebagai orang tua, istilahnya pendiri. Ini udah 74 tahun itu. Pendiri itu sepanjang sejarah tidak bisa diganti, Pak. Tapi yang namanya pengurus itu ada periodenya. Kami sebagai orang tua, istilahnya mendirikan sebuah partai di awal reformasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki bangsa, untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Tapi dalam perjalanannya kita melihat semua itu bertentangan. Salah satu ciri PAN itu adalah anti KKN. Tapi apa yang terjadi hari ini kita bisa menilai KKN-nya luar biasa. Kalau hukum ditegakkan zaman Jokowi, mungkin banyak sahabat-sahabat kami itu barangkali bisa kena begitu. Ini barangkali ya, saya juga tidak tahu persis karena belum melalui proses pengadilan. Tapi itu keprihatinan kami ya. Sebagai orang tua yang mewariskan harta yang berharga pada anak-anaknya, katakan pengurus, itu udah dikhianati. Kalau istilah orang Padang ini malin kundang. Artinya anak durhaka. Mereka sudah diberikan modal besar untuk berjuang demi bangsa. Kami sebagai pendiri orang tua itu udah disalahgunakan. Kami orang tua tidak menuntut apa-apa dari anak-anak kami itu ya. Mereka udah kaya raya, mereka udah punya jabatan, orang tuanya pada sakit, pada renta. Tidak ada kami sebagai orang tua meminta apa-apa sama mereka. Kami yang kami butuhkan adalah kembali kepada jalan yang benar. Seperti apa yang disampaikan Pak Hamid tadi dengan Pak Yasin serta Pak Ketua kita. Ini Ketua apa namanya, sidang aja Pak Hatta Taliwang. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan. Karena kami prihatin, kami cinta sama PAN sebagai pendiri, kami mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jangan ada estimasi mereka kami akan membuat matahari kembar, tidak. Kami ingin mereka kembali pada yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak ya sudah neraka bagi mereka itu. Saya rasa itu saja tambahan, nggak banyak-banyak. Mudah-mudahan bisa dijabarkan inti-inti pembicaraan kami. Orang tua yang sudah renta meninggalkan kekayaan sama anak sudah dikhianati, intinya begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak dikutuk jadi batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Memang orang Sumatera Barat kalau ngomong itu penuh dengan kosakata yang indah-indah gitu. Romantis. Ini teman saya lama ini. Kami suka bersaing dalam satu hal. Saya buka itu. Oke, ya. Silakan Pak Kami Suara. Yang benar. Cukui kok. Wakili sama yang lain. Orang kira saya orang Padang padahal orang NTB. Tapi kalau ke bahasa Padang boleh lah. Ya. Oke, ada lagi barangkali atau udah mulai tanya jawab? Silakan. Apa ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas dari apa yang kami sampaikan ini? Ya, silakan. Sebut nama. Aksin dari Suara Nasional. Suara Nasional. Serem. Lanjut. Ini Pak Hatta, konsekuensinya apa kalau memang ini DPP PAN di bawah Juhas ini ilegal? Apakah anggota dewan mereka itu di DPR sampai daerah itu ilegal? Maksudnya ya tidak terdaftar lah. Ya, mereka aspal, asli tapi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan SK Menkumham kan di bawah Juhas kan sudah ada, berarti pemerintah sendiri mengakui ilegal karena ada ART-nya. Apakah Menkumham nggak tahu bahwa ada ART-nya itu ilegal karena sudah suruh dimintain direvisi tapi masih dikasih SK Menkumham, bahkan sudah ikrah di DMA itu ya. Terima kasih ya. Untuk jawab ini yang ngerti hukum yang jawab, ini pengacara kita ini. Bukan pengacara aja tapi pendiri PAN juga. Oke, jadi
Ini kalau kita mau bicara secara apa ya, yang normal aja ya. Bayangkan ada partai itu kan hidup karena ada anggaran dasar ya, ada RT itu kan. Sama seperti negara inilah itu konstitusi ya. Itu kalau RT-nya nggak ada, terus kira-kira jadi apa itu? Negara tanpa konstitusi. Bayangkan itu sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan ADRT itu ya Bertentangan dengan hukum. bertentangan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi kan selama ini dia hidup partai ini tidak berdasarkan hukum. Kalau nggak pakai hukum, istilah kita ilegal. Kalau pakai hukum legal kan gitu. Hukumnya itu mengatakan harus pakai ADRT yang sah untuk daftar di Menkumham. Sekarang nanti ini semua kan bisa cek juga, kok bisa ADRT-nya cacat, ada putusan pengadilan, seperti tadi Bapak bilang, kok bisa keluar SK? Iya kan? Iya. Kok seperti ini, seperti pemutihan gitu ya kira-kira ya? Kok ada barang tidak sah, dipengen jadi sah gitu. Nah kita nggak ngerti itu apa pemerintah juga merasa kecolongan, mereka nggak tahu misalnya. Dan yang sebetulnya yang paling penting kan saat waktu satu kali terjadi itu ya, 2010, 2015. Di situ kan selesai kongres di tahun 2005. Udah selesai itu, mereka nggak perbaiki ya, ada putusan pengadilan 2009. 2010 kan kongres lagi tuh, ya ada kongres lagi di Batam itu, yang antara jasa ketua umumnya. Pakai ADRT yang sudah dibatalkan pengadilan nih, produk sebelumnya. Dia rubah lagi, dia pakai di kongres, ya kongresnya cacat juga kan, karena kan dari situ. Selesai kongres, dia bawa ke notaris nih, untuk merubah akte. Pakai dasar yang sebelumnya nih, yang udah cacat nih. Nah waktu mereka ke notaris, mereka nggak cerita sama notaris nih, oh ini yang saya bawa nih, akte yang lama ini sudah ada putusan pengadilan. Tentu tidak ya, jadi dia diam-diam. Dugaan saya si oknum atau ketua yang menyuruh oknum untuk menyelesaikan itu notaris. Nah kemudian notaris bikin lagi. Waktu dibikin akte baru itu ADRT, nah mereka merasa ini sudah dicuci, kira-kira begitulah, sudah ditutup nih. Selanjutnya tinggal terus saja mengulang-ulang yang itu. Jadi awal dari situ kejadiannya. Nah tapi ini kan prosesnya panjang sebetulnya, partai ini bisa hidup Indonesia kan. Dia harus daftar di Kemenkumham, dapat SK. Nanti dari SK itulah mereka ikut pemilu, daftar. Di KPU pun bukan cuma SK diminta, ADRT juga diminta. Bayangkan tuh, bayangkan kita bisa melakukan apa ya, kebohongan, kecurangan. Itu seperti tadi yang Pak Hatta terang sampaikan, ini partai apa nih bisa terus-terus seperti itu? Ini kan rusak betul itu. Ini yang bikin kita jadi prihatin kok. Kok jadi terbiasa melakukan tindakan yang melawan hukum. Itu. Tanggung jawab siapa ini sebetulnya? Kami pendiri bertanggung jawab sekarang, kita sampaikan. Selebihnya pemerintah. Gitu. Karena sekarang posisi kehidupan itu sebetulnya secara hukum ya ilegal. Gitu. Kalau ilegal, seperti Bapak sampaikan tadi, semua produk-produknya ilegal juga. Jadi kalau sekarang dikatakan anggota dewan kita di pusat di daerah itu cacat, ya mau nggak mau karena dia kan hasil dari partai yang ADRT-nya bodong. Ya kira-kira seperti itu lah kalau mau diurut ke belakang kan. Itu sementara saya kira yang sampaikan. Terima kasih. Baik, satu lagi Pak. Ya. Untuk Pak Hatta Taliwang dan Pak Hamid. Saya dari mau nanya juga Bu. Iya, nggak mau habis saya. Orang tua mau nanya. Apa begini, Pak Hamid, apakah dalam kan ini sebenarnya ADRT ini sah di tahun 2000. Ya. Betul kan? 2000 Ya, sah. betul. Lalu waktu tahun 2000 itu masih berproses, ketua umumnya masih Amir Rais kan? Ya. Itu masih berjalan. Lalu pindah ke ketua umum yang baru. Entah niat apa kok mereka merubah ADRT itu. Pertanyaannya seperti ini. Dalam proses perubahan dari Pak Amir Rais dengan ketua umum yang baru itu, kenapa ada nggak ada diskusi kok lo merubah ini gitu loh? Ada nggak dari pihak kita pendiri ini kenapa lo rubah gitu? Ada nggak diskusi itu hingga mengingatkan mereka bahwa mereka ini salah gitu? Ya,
Jadi waktu itu kita juga gugat. Sampai saya kan bicara di TV One waktu itu jelang Kongres 2010. Karena peristiwa perubahan itu kan di 2005. Kita menduga perubahan itu banyak kepentingan lah ya. Termasuk mungkin untuk sukseskan Kongres berikutnya itu. Ada, kalau tidak salah, bendahara tadinya nggak boleh ikut ya. Jadi boleh ikut. Dan lain-lain lah masalah kepentingan waktu itu. Jadi bukannya kita diamkan, kita juga ribut. Saya sampai kena blacklist mungkin saya di TV One. Saking kerasnya saya ngomong waktu itu terhadap Menkumham waktu itu yang orang PAN yang terlibat di dalam pengesahan itu, perubahan ADART itu yang tidak lewat proses yang benar itu. Waktu itu kan Menkumhamnya Pak Patrialis. Jadi, dan beliau kami dengar salah satu tokoh yang ikut terlibat dalam perubahan ini kan. Nah, jadi tentu kita akhirnya debat keras. Saya itu saking kerasnya sampai mungkin sejak saat itu saya nggak pernah diundang bicara lagi. Ya, jadi biasanya kan ada isu-isu lain saya diajak bicara, sesudah itu sudah nggak pernah lagi. Tuh, jadi bukan kita diamkan, kita sudah suarakan. Bahkan pada suatu forum kami adakan diskusi ya, waktu itu di gedung Bank Niaga di Jalan Sudirman, ada di lantai. Udah kami ngundang MC-nya itu yang waktu itu lagi tenar itu Tina Talisa. Sampai itu kita udah ya lagi tenar. Soalnya saya lagi tenar juga. Jadi kita undang di acara itu, malah kita digerebek loh, dibubarin begitu saja, persis apa yang terjadi di Kemang kemarin itu. Maka peristiwa Kemang itu bukan yang pertama urusan gerebek diskusi. Jadi sampai Tina Talisa itu ketakutan itu. Silakan wawancara dia bagaimana pengalaman di gerebek. Cari dia di mana sekarang. Itu semua bagian dari perjuangan kami untuk menegakkan keadilan atau hukum ini. Jadi kita nggak diamkan, bukan kali ini aja bersuara. Cuma karena akhir-akhir ini kawan-kawan saya gosok-gosok lagi, mari kita bahas lagi, ya saya bangkit lagi gitu. Saya sih tergantung kawan-kawan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Oh gitu ya. Bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Biasanya kita amar ma'ruf aja ya. Nah, sekarang udah mungkarnya diberatkan. Iya. Oke, kira-kira gitu ya. Ya, makasih. Sudah banyak suka duka nih. Kita ini luar biasa ini. Tapi yang panen dia lagi. Orang yang ditinggalkan. Orang tua yang ditinggalkan. Orang tua yang dianiaya lah. Jangan dibutuhkan. Kira-kira gitu ya. Ini tambahan mungkin Pak Hamid. Oke, jadi ya selalu kan pertanyaan orang, kenapa dipalsukan? Gitu kan? Untuk apa nih? Iya ya. Nah, itu seperti yang sampaikan sebelumnya bapak-bapak kita ini nanti. Pasal-pasalnya dirubah, ditambah, dikurangi hanya untuk menjadikan Dewan itu otoriter, ya, tidak ada demokrasi, ya kan? Tidak lagi check and balance. Padahal sebelum itu bagus diatur ya, dia saling kontrol. Ya, itu semua ada banyak yang dihilangkan gitu. Yang lebih penting lagi kalau dia palsukan itu, kalau yang asli itu kan disahkan. Jadi kalau di kami itu forum tertinggi masyarakat itu di Kongres tertinggi itu, semua diputus di sana. Setelah selesai nggak boleh dirubah. Kalau ada yang darurat, bikin Kongres luar biasa, aturan gitu. Nah, yang diputuskan di Kongres itu kan ada dokumen tanda tangan pimpinan sidang yang pleno pengesahan ADRT. Itu jelas dokumennya, para saudara. Nah, karena dipalsukan, yang asli ini nggak ada, print out aja. Bayangkan, susah kan dia cuma print out di komputer, rubah-rubah semua. Print out ini tanpa tanda tangan pimpinan sidang. Ini yang masuk diaktekan di notaris. Itulah keluar akta ADRT
pengurus PAN 2005-2010. Itu yang digunakan oleh pengurus itu. Ada daerah yang oleh pengadilan sudah dinyatakan tidak punya kekuatan hukum, gitu loh. Nah, buat kami ini bayangkan ya, mungkin Bapak semua, kalau sampai punya kepikiran mau masukkan, itu kan luar biasa loh. Ini Partai Reformis loh. Baru kurang lebih 5 tahun berjalan tuh, 2000 kongres pertama di Jogja. Ya, asli masih Pak Amin ketua. Kemudian 2005 kongresnya pasti pakai ADRT yang sah 2000 itu, ya kongresnya sah. Tapi begitu selesai kongres dipalsukan ADRT-nya. Jadi ada pengurus partai punya niat, punya rencana untuk melakukan itu luar biasa loh. Bayangkan, ya kan? Ini Partai PAN. Dan setelah itu dilindungi lagi oleh pengurus yang lain gitu. Makanya bertahan terus ini, tidak ada perbaikan. Jadi itu yang kami sangat khawatir. Bayangkan ya, disampaikan juga dari sebelumnya, bagaimana bisa partai seperti ini ya, yang diisi oleh orang lain tidak bertanggung jawab, Pak Yasin bilang tadi, hidup di Indonesia ini, ya kan? Terus bagaimana kontribusi dia terhadap bangsa ini berdasarkan legalitas. Yang ilegal itu, bayangkan coba. Apa rusaknya coba? Ini kan sudah mengacaukan, merusak sistem hukum dengan pemilu, merusak demokrasi, gitu loh. Jadi siapa yang bertanggung jawab ini? Kami bertanggung jawab sebagai pendiri, ya kan? Meminta ini dihentikan. Siapa lagi selanjutnya gitu? Pemerintah. Ini yang kami mau sampaikan saat ini. Saya tuntaskan sedikit pertanyaan mengenai kok Kumham tidak mengambil sikap ya. Sebenarnya mengambil sikap Kumham ya, dengan meminta kepada DPP PAN melakukan perbaikan terhadap anggaran dasar negara sesuai dengan hasil kongres yang sah, bukan yang diedit itu. Lalu kemudian ini diabaikan, dan bukan hanya satu kali kan. Saya kira nampak di dalam Saya izin ambil dokumennya sebentar. Bahwa Kumham sudah melakukan itu, hanya tidak diperdulikan, bahkan digugat balik. Setiap kali mau gugat, dari waktu gugat tentu naik dari pengadilan negeri menjadi pengadilan tinggi. Lalu kemudian digugat lagi naik ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa yang benar adalah sebagaimana prosedur kongres itu seharusnya diatur dalam anggaran dasar negara. Nah, di situ letaknya. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan. Cuman ya saya kira ada problem mekanisme hukum yang seharusnya bisa disempurnakan di dalamnya, sehingga kalau memang tidak ilegal, kalau memang ilegal harus ilegal, kalau legal ya legal gitu. Sehingga orang memiliki kepastian hukum. Kalau tidak, maka hal-hal yang seperti ini kan bisa membuat kita bertanya mengenai keputusan-keputusan, terutama ketika menyangkut soal keputusan negara, di mana lembaga-lembaga yang secara hukum tidak legal terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil putusannya pun menjadi pertanyaan. Di sini persoalan. Terima kasih. Gimana? Oh, saya dulu deh. Udah semangat semua. Alhamdulillah ini. Ya. Papan dulu lah. Kang Maman. Nggak pakai orang tua dulu deh. Emang mana lebih tuaan? Tuaan Maman. Jenggotnya putih. Dia Monggo dulu ya. Sebut nama dulu biar teman kenal. Iya, saya Yadi dari Popole TV. Yang saya mau tanyakan, kalau misalkan pendiri itu kan masih pasti masih tercantum dalam lembaran negara. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah para pendiri ini masih tercantum dalam lembaran negara? Yang kedua, tadi saya lihat bahwa ada pemalsuan tadi segala. Berarti ada unsur pidana. Kalau ada unsur pidana, kapan kita gugat? Maksudnya di
persoalkan apakah baik secara pidana maupun perdata. Artinya kalau cuma gugat-gugat begini aja sebenarnya tidak selesai. Artinya kan ada pelaku-pelaku yang memalsukan tadi. Nah, kenapa nggak diajak digugat langsung? Itu aja, makasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Silakan Pak Ahmed. Jadi kalau kita baru bikin partai awal ya, itu kita bikin akta pendirian partai. Disitulah nama-nama pendiri ada, tanda tangan, ya, bikin ADRT. Nah itu ADRT PAN pertama sekali tahun 98, tahun 9. Di sini ada semua jelas di PSDS kalau dibaca nanti ya. Sampai kongres pertamanya baru tahun 2000. Itu otentik, ya, pendiri ada di situ. Nah, Ini ada di lembaran negara dong. oh iya, otomatis. Itu akte pertama soalnya. Ya. Itu akte pertama dan nggak hilang. Jadi itu akte pertama, itu jelas. Kemudian bahwa kita pernah lapor dulu ke kepolisian pemalsuan, diproses. Tapi kemudian ngerti lah ya. Dan secara adab lah. Udah gelar perkara segala macam itu pemalsuan, jelas. Itu sangat mudah sekali kok. Ada asli, ada palsu, ya kan? Nah, oknumnya itu jelas. Apalagi ditambah ada putusan perdata dari pengadilan yang membilang ini asli, ini palsu. Jadi udah clear itu sebetulnya. Jadi sekarang kita bukan menggugat lagi, Pak. Sampai pada sekarang ini eksekusinya apa nih? Gitu loh. Ini putusan pengadilan sudah ada, pemerintah sudah tahu, sudah bersurat. Saya mau kasih ini surat ini. Ada 2 surat nih pengadilan ini. Ini Menkumham. Ini terakhir surat tahun tanggal 12 Februari 2015. Ada semua di itu ya, di presiden. Ini tanda tangan nih Dirjen Ahok. Minta ke PAN, dia masih minta. Lu kirim dong itu yang dulu gua minta. Ini 2 kali nih. Kalau yang pertama tahun 2009, putusan yang pertama tuh. Itu isinya sama. Jadi dia minta di sini kalau boleh saya bacakan ya. Sehubungan dengan surat saudara itu saya tanggal 29 tentang adanya putusan pengadilan, ya, yang nomor putusannya tadi itu akta notaris nomor 1 tanggal 1 Juni 2005 PAN notaris rumah tangga biasa itu bertentangan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Waktu itu udah inkrah nih sebetulnya, ya. Jadi putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum dari tergugat. Jadi notaris ini udah nyerah juga. Ini bahkan nggak benar lah. Ya. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami minta agar dikirimkan ADRT, ART PAN hasil kongres 2005 itu, maksudnya asli. Kenapa dia minta? Gue udah bikin SK nih, Menkumham nih. SK gue berarti pakai bodong dong. PAN. Iya. Kan waktu dia 2015 kongres, itu kan cuma berselang sebulan aja udah keluar SK kan. Ini kan putusannya baru tahun 2009. Jadi udah jelang sampai 3 tahun 4 tahun. Karena ada putusan pengadilan si Menkumham ingetin sih DPP PAN. Lu cepet lu kasih nih, lu apa yang asli. Maksudnya mau perbaiki ya. Yang asli itu lu aktekan notaris, kasih ke gua. Kenapa? Supaya gua rubah SK-nya nih. Ini bahasa sederhananya ya Menkumham itu. Karena SK yang dia ada sekarang itu kan SK yang dari pakai yang bodong, ADRT yang bodong, Pak. Ada yang bodong itu, yang palsu itu diaktekan. Iya. Nah, akte itu yang dimasukin ke Menkumham. Itu diralat. Nah, kalau ada putusan pengadilan, yang bilang, wah, gua mesti perbaiki nih. Iya. Gitu loh. Mana yang aslinya? Kasih dong. Tidak dijawab. Nggak dipatuhi. Bahkan dia perkarakan lagi nih. Mau naik banding. Oh, bukan banding lagi, dia gugatan perlawanan. Perkara yang udah ikrah ini dia gugat lagi ke pengadilan negeri lagi. Ya kan, saya pengadilan tinggi, saya Mahkamah Agung. Itu kan diterima semua. Jadi balik lagi ke awal lagi, memperkuat yang awal. Udah putus dari Mahkamah Agung, Menkumham bikin surat lagi. Bukan dibayangin nih. Kayak ini, ya bukan main-main. Jadi menurut saya semua udah clear. Kayak surat tadi lagi, cuman sekarang kan dia bilang ini kan udah ada putusan Mahkamah Agung, ya kan, udah ikrah, ya kan. Jadi dibilang lagi, ulang lagi nih, dia mau follow up nih, udah ada putusan emang, lo kirim lagi dong yang asli. Tapi yang asli itu kita udah berapa kali kongres, udah 2015, ya kan surat ini, udah berapa tahun yang lalu dia minta lagi. Makanya maksud kita ini diulang-ulang lagi, pakai yang bodong.
yang palsu. Jadi udah nggak ada waktu lagi mesti untuk memperbaiki yang sebelumnya itu, karena udah waktunya udah apa? Udah lewat. Jadi sekarang semua kena udah. Ada yang dipakai itu sampai sekarang ini udah kena cacat dari dampak dari putusan pengadilan itu. Terus kalau udah seperti ini apa nih? Udah stuck nih, vakum ini, ilegal. Apa yang mesti lakukan pemerintah seperti ini? Jadi ini serius ini. Ada partai, ada RT-nya itu, ya kan, ilegal. Terus bagaimana? Ya, ini yang jadi bahan apa ya, maksudnya kita mau selesaikan bersama ini, maksudnya apa nih? Ya kan, mau begini terus. Dan jadi pertanyaan, apakah pemerintahan baru ini mau mengakomodir partai-partai seperti ini yang ilegal, yang ADRT sudah diputus pengadilan, ya kan, tidak punya badan hukum. Oke, Pak Maman, silakan. Terima kasih. Saya Maman Rohman dari M Rohman Official. Pertanyaan saya begini, Pak. Kalau kita lihat kronologisnya ya, kayaknya ini ada ketidaktegasan di Kemenkumham ya. Mungkin ada sesuatu lah di sana, entah ada transaksi atau apa, kita nggak ngerti. Tapi pertanyaan saya gini, PAN ini kan sekarang bagian dari pemerintahan yang akan datang dan yang sekarang. Nah tadi sudah ditanya diungkap sama Pak Hamid bahwa ini pemerintah ini gimana nih dengan adanya partai ini. Nah pertanyaan saya cuma satu, Bapak-bapak ini berharap apa dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan? Apalagi kan semuanya berharap nih Pak Prabowo bisa memperbaiki keadaan, dan bahkan Pak Prabowo sendiri sudah bilang bahwa kita akan membuat Indonesia lebih baik. Nah, dan juga apa harapan Bapak-bapak terhadap Kemenkumhamnya sendiri? Terima kasih. Pak Yasin, jawab Pak Yasin. Oh ya, duluan. Ini nanti saya ini tunggu. Ya, kita akan mendapat presiden baru tentunya, dan kita berharap bahwa kepastian hukum di bawah Pak Prabowo tegas, makin berdiri. Karena kenapa? Ini yang sangat compang-camping sekarang ini di mana-mana. Jadi kalau kita menggugat ini, semoga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepastian hukum di dalam berbangsa bernegara ini juga ikut dibenahi. So, saya kira ini perkara besar, ini bukan perkara kecil, ini perkara besar yang menyangkut soal sistem kenegaraan kita, di mana orang-orang yang terlibat, atau bukan orang-orang, lembaga ataupun subjek hukum yang terlibat di dalam proses kenegaraan itu seharusnya memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Kalau tidak, maka itu berarti bahwa ada sesuatu yang tidak berhak melakukan kegiatan, melakukan tindakan hukum. Kalau itu yang terjadi, maka itu pastinya adalah hanya karena barangkali masyarakat kita lengah dan belum paham mengenai hukum, lalu kemudian itu tidak menjadi masalah bagi masalah. Tapi sesungguhnya substansinya ini jadi masalah. Kita berharap bahwa Presiden akan melakukan pembenahan terhadap hal-hal seperti ini. Sebenarnya bukan hanya pada persoalan partai politik, pada ekonomi, pada kebudayaan kita mengalami problem-problem seperti ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menyelesaikan. Terima kasih. Amin. Ada lagi? Ada komentar? Cukup, katanya cukup. Sebenarnya solusinya ya, kalau kita katakanlah berfantasi lah ini ya, secara legalnya ini kan partai ilegal. Jadi solusinya mesti dilegalkan. Kalau dilegalkan, kalau lewat kompromi ya mesti sama-sama duduklah kita ini, ya kan, untuk meluruskan bagaimana jalan terbaik, ya kan, gitu. Tapi kalau secara ekstrim sih mestinya pendiri bisa bikin pengurus baru gitu loh, ya kan. Artinya karena ini ada ilegal ya, pendiri bisa bertemu membahas gimana ini nggak benar ini, ayo bentuk pengurus baru,
Kira-kira begitu. Cuma kan kita ini tahu diri juga, ya kan? Hukum itu suka kalah dengan politik. Politik itu sama dengan kekuasaan. Kekuasaan itu sama dengan uang. Nah, itu kira-kira begitu masalahnya, sehingga kita menahan diri untuk konflik yang sejauh itu. Kita coba ya minimal lah tadi ya jalan ini bagaimana Pak Yasin, bahwa kita ketemu bahaslah baik-baik gitu loh, gitu, dibahas baik-baik, kita luruskan bersama, diselesaikan ala Indonesia. Kan tidak mungkin kita selesaikan dengan ala Irak misalnya. Ala Indonesia Kalau bikin, ya, iya, gitu. Saya kira gitu. Kalau ini kan saya bilang fantasi-fantasi. Mungkin kadang-kadang fantasi juga bisa benar kan? Saya kira gitu dulu dari kami ya. Cukup saya kira ya. Cukup. Cukup ya. Lebih kurangnya kami dimaafkan. Terima kasih banyak atas nama teman-teman ini semua. Sebelah saya yang paling keren ini Pak Yasin. Yang kedua lebih keren lagi namanya Pak Hamid. Lalu ini Pak Kameswara. Jangan kira ini diam tapi bahaya. Soalnya kan ini jalannya maunya. Nah, kalau ini simpatis sekali dari dulu teman saya ini. Teman banyak hal lah. Teman penyelidik. Dulu kalau kita demo itu nggak ada istilah pemberitahuan demo, mah demo aja. Ya, tutup rel kereta api, tutup aja gitu. Ini kita lakukan itu serem. Makanya kita diangkut oleh Kodam dulu. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau masih ini nggak apa-apa, kalau masih ya, sambil impor nggak apa-apa. kalau masih ada yang belum. Tambahan apa gitu. Bingung mereka nanti. Udah Cukup ya. Sebetulnya ini udah jelas di. Iya. Kan dikasih dokumen juga kan? Udah. Kalau kurang dokumennya masih siap semua. Bisa setebal ini. Iya. Pesan kita terakhir Pak Atta, Ya Allah, ini terakhir. perjuangan kita bersama. Ya. Ini kita serahkan kepada sahabat-sahabat kami untuk menyebarluaskan supaya keadilan bisa ditegakkan. Tidak ada motif lain bagi kami sebagai pendiri. Ya, orang tua sayang sama anak. Jadi maaf Pak, kalau selama lagi, ini semata-mata bukan masalah PAN aja loh. Seperti tadi Pak Yasin bilang, masalah bangsa kita nih, gitu loh. Ini kok bisa ada partai terlibat dalam mengambil keputusan penting bangsa ini dalam posisi ilegal. Bayangkan, itu loh. Luar biasa ya. Luar biasa. Oh, jadi itu yang apa yang menjadi apa ini kita apa aware kita itu ya. Ini bukan soal PAN aja loh, ini kok partai lain pernah nampak juga dong, mereka kira-kira marah nggak? Lo kok nggak ada teborong bisa jalan, gua setengah mati gitu kan, gua mau sisa juga nggak fair juga kan pemerintah kalau seperti itu kan, gitu loh. Oke. Iya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Racikan Berita 1.